Selamat datang di SMK Negeri 1 Nanggulan. Kali ini saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk mengenal SMK Negeri 1 Nanggulan lebih dekat. SMK Negeri 1 Nanggulan terletak beralamatkan di Jalan Gajah Mada, Wijimulyo, Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. SMK Negeri 1 Nanggulan didirikan pada tanggal 15 April 2004 dengan SK Bupati Kulon Progo nomor 1068. SMK Negeri 1 Nanggulan pada mulanya masih menginduk di SMK Negeri 2 Pengasih dengan PLT Kepala Sekolah DRS Haji Rumawal dan PLH DRS Syamsul Bachri Jumasa. Pada semester kedua SMK Negeri 1 Nanggulan telah menempati gedung sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Swimiati, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, gelombang 2, tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Malang. Hari ini, Senin 12 Juni tahun 2023 akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan materi vaksin, obat, vitamin, dan desinfektan dengan model pembelajaran Problem-Based Learning atau PBL di kelas 10 ATR SMK Negeri 1 Nanggulan, Kulon Progo, Yogyakarta. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai rangkaian uji kinerja PPG dalam jabatan. Demikian, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum kegiatan pagi hari ini kita mulai, kita awali dengan berdoa dulu. Silahkan, siapa ketua kelas atau wakilnya? Ya. Ya. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Ya. Semua sehat ya? Alhamdulillah. Hari ini ada yang tidak masuk? Oke, ya. Jadi kemarin pertemuan minggu kemarin kalian sudah membahas tentang ternak yang sakit dan yang sehat. Masih ada yang ingat kalau ternak sehat itu seperti apa? Ciri-cirinya? Apanya? Matanya cerah, kemudian bulunya halus. Kemudian kalau kakinya pincang itu sehat apa sakit? Sakit, oke ya. Untuk ini nanti akan saya putarkan sebuah video ya. Sebelumnya akan kami sampaikan dulu. Jadi pembelajaran kita hari ini tujuannya apa? Yang pertama adalah menjelaskan pengertian tentang vaksin, obat, vitamin, dan desinfektan. Jadi kita singkat menjadi VOVD. Kemudian mengklasifikasi VOVD, memilih VOVD, kemudian mengidentifikasi VOVD yang diperlukan ternak, dan yang terakhir adalah menyajikan hasil diskusi tentang VOVD yang diperlukan ternak. Nah, ini dia 3 ciri sapi yang sakit. Ya, ada beberapa tips untuk mencegah sapi sakit. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi semuanya. Hari ini bersama saya Pak Ramadan. Kita sedang berada di kandang pertumbuhannya Juragan yang dibawa Juragan. Nah, sekarang kita mau membahas salah satu hal yang sangat penting atau salah satu ilmu yang sangat penting untuk diketahui oleh teman-teman peternak, khususnya teman-teman yang baru beternak ya. Yaitu adalah mengetahui bagaimana ciri sapi yang sedang sakit.
Sudah, itu ya. Jadi bagaimana ciri-ciri ternak yang sakit, kemudian yang sehat, dan bagaimana cara pencegahan atau menanggulangi apabila ternaknya sakit. Sebelum dilanjutkan, setelah melihat tayangan video tadi, ada yang mau bertanya atau menanggapi? Silakan. Ada yang mau bertanya? Yuk. Yuk, silakan berdiri. Siapa yang mau bertanya? Atau yang lain, silakan. Ya. Ya, saya coba dari kelompok 1. Ini saya sudah mau bertanya. Ya, silakan. Kenapa ternak dia sakit? Sebelum saya jawab, mungkin ada yang lain yang bisa menjawab. Siapa? Silakan. Ya, boleh berdiri. Oh ya, duduk ya boleh. Ya, terima kasih ya. Pernah sekali karena tidak dapat vitamin, bahkan tidak sehat, tidak bergizi, tidak divaksin, kadang tidak diberikan, tidak pernah dilakukan pengecekan. Ya, terima kasih. Ada yang mau membantu yang lain menambahi gimana? Ada? Jadi tadi pakannya tidak sehat atau tidak bergizi, kemudian kandangnya tidak dibersihkan, tidak pernah divaksin, tidak pernah diberi vitamin, gitu ya. Ada yang mau menambah? Ya, itu. Jadi ternak itu bisa sakit seperti halnya dengan manusia ya. Kalau misalkan tempatnya tinggal kotor, gitu kan juga rentan dengan penyakit. Makannya tidak bergizi, kemudian nanti kan menyebabkan daya tahan tubuh berkurang, nanti akan sakit. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Ya. Ya. Oke, terima kasih. Yang bisa menjawab silakan. Ya. Ya. Nama saya Adalah saya dari kelompok 4 dalam karena divaksin dan diberi obat secara rutin. Oke. Dan teratur. Ya. Itu coba belum? Ada yang mau menambahkan? Tidak. Oke. Ya. Jadi kenapa kok ternak bisa sakit? Mungkin yang pertama karena kandangnya tidak pernah dibersihkan atau kurangnya sanitasi. Kemudian tidak dilakukan pemeriksaan secara berkala atau teratur ya. Kan sebaiknya ada misalkan cek suhu tubuh, kemudian cek berat badan, pemberian vitamin, divaksin gitu. Itu dilakukan secara berkala. Oke. Sebelum kita lanjutkan akan saya berikan materi tentang vaksin ini. Apa atau vaksin itu? Ya. Vaksin adalah bibit penyakit yang telah dilemahkan. Dengan prosedur tertentu digunakan untuk merangsang pembentukan kekebalan tubuh sehingga tubuh dapat menahan serangan penyakit. Kalian kemarin ada corona dikasih vaksin? Ya, ada yang kena? Ada? Jadi vaksin itu adalah upaya pencegahan biar tidak terkena penyakit itu ya. Tujuannya apa? Adalah memicu respon tubuh ternak dengan memasukkan agen penyebab penyakit dengan dosis tertentu yang diharapkan mampu merangsang reaksi kekebalan ternak dan tubuh, membuat zat anti untuk bereaksi secara cepat dan efektif terhadap penyakit yang menyerang ternak. Jadi
tadi diberikan penyakit yang sudah dilemahkan, kemudian diberikan ke tubuh agar tubuh membentuk antibodi gitu ya. Kemudian jenis-jenisnya itu ada vaksin aktif dan vaksin inaktif. Dari parameter sifat mikroorganisme yang terkandung itu masih hidup tetapi sudah dilemahkan, itu kalau aktif. Kalau yang inaktif sudah dimatikan tetapi masih mampu menggertak pembentukan antibodi. Sedangkan dari parameter bentuk, vaksin aktif itu kering beku, sedangkan kalau vaksin inaktif itu emulsi atau suspensi. Kemudian dari cara pemberian, itu ada yang melalui minum, ada yang tetes, ya. Kalau yang inaktif itu melalui suntikan. Kemudian kalau sistem kekebalannya, kalau yang aktif itu lebih cepat terbentuk, tetapi cepat pula turun. Kemudian vaksin inaktif itu lebih lama, tetapi antibodi dalam kadar tinggi atau protektif lebih bertahan lama. Seperti halnya kalian kemarin yang divaksin kan efeknya macam-macam ya. Ada yang pusing, kemeng, ada yang kan beda-beda masing-masing orang, ketahanan tubuhnya bermacam-macam. Kemudian cara kerjanya, kalau vaksin aktif itu harus multiplikasi terlebih dahulu, sehingga ada kemungkinan terjadi reaksi post vaksin. Kalau yang vaksin inaktif itu tidak perlu multiplikasi, sehingga kemungkinan reaksi post vaksinasi sangat kecil. Nah, kemudian metodenya ada yang tetes mata, tetes hidung, melalui mulut, kemudian suntik daging, suntik bawah kulit, melalui minum, penyemprotan, tusuk sayap, melalui pakan, dan vaksin in ovo. Nah, kalau kemarin vaksinnya pakai suntik ya. Ya. Jadi untuk ternak ada tetes mata dan sebagainya itu. Jadi tujuannya adalah untuk memperoleh kekebalan yang tinggi terhadap penyakit dan mencegah beberapa penyakit tertentu pada peternakan. Nah, sekarang kalau obat. Obat merupakan suatu bahan atau paduan bahan-bahan yang siap digunakan untuk mempengaruhi sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam penerapan diagnosis, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelainan badaniah dan rohaniah pada manusia atau hewan. Jadi obat itu antara fungsi mencegah, mengurangi dan menghilangkan itu berbeda-beda. Nah, kemudian penggolongannya itu ada yang berdasarkan bentuk itu ada tablet, kapsul, tablet, serbuk. Kalau dalam penggunaannya ada oles, tetes, oral, sirup. Dan fungsinya ada antibiotik, antiseptik, anti alergi dan antiparasit. Jadi obat, misalkan contoh saja obat mata. Kan ada yang dioles, ada yang diminum. Jadi yang dari dalam, ada yang diteteskan juga ya. Salep misalkan kan dioleskan. Ya. Kemudian penanganan dan penggunaan obat ternak. Masa penyimpanan obat itu memiliki batas waktu karena semakin lama obat akan terurai secara kimiawi akibat pengaruh cahaya, udara, suhu, sehingga manfaat berkurang. Jadi kenapa dalam obat itu ada masa kadaluarsa? Ya, karena dia akan pengaruhnya atau manfaatnya berkurang dengan waktu yang sudah berjalan. Dan kemungkinan kalau sudah kadaluarsa itu malah akan berakibat fatal ya. Nah, sekarang vitamin. Vitamin merupakan suatu senyawa kompleks yang sangat dibutuhkan oleh tubuh yang berfungsi membantu pengaturan atau proses kegiatan tubuh. Nah, jenis vitaminnya itu ada yang larut dalam air dan ada yang larut dalam lemak. Kalau yang larut dalam air itu adalah B1, B2, B6, niacin, biotin, B12, asam folat, dan vitamin C. Kemudian kalau yang larut dalam lemak ada vitamin A, vitamin C, vitamin E, dan vitamin K. Siapa yang sering konsumsi vitamin?
Jadi biar ketahanan tubuh kita bagus, ya. Kemudian kebutuhan vitamin pada ternak. Faktor yang mempengaruhi perbedaan kebutuhan vitamin itu yang pertama pengaruh stres dan penyakit, kedua perbaikan genetik ternak, tiga adanya program pembatasan pakan, keempat adanya vitamin jahat dalam bahan baku pakan atau sumber lain, kemudian perbedaan sistem pemeliharaan ekstensif, semi-intensif, dan intensif. Nah ini pemberiannya bisa lewat pakan, bisa lewat air minum, bisa juga lewat injeksi. Jadi vitaminnya nanti ada yang dicampur, misalnya dicampurkan di pakan, bisa dicampurkan di air minum atau disuntikkan. Sekarang yang terakhir, desinfektan merupakan senyawa yang digunakan untuk mencegah infeksi dengan cara pelarutan jasad renik patogen yang digunakan pada jaringan tak hidup seperti ruang operasi, alat-alat operasi, kandang, dan RPH. Nah, kemudian sifat-sifat desinfektan. 1. Tidak berbahaya bagi manusia dan ternak. 2. Memiliki sifat antibakterial luas. 3. Tetap aktif meskipun terdapat cairan tubuh, nanah, darah, feses, dan sel mati. Yang keempat, tidak meninggalkan warna. 5. Memiliki daya tembus tinggi. 6. Tidak mengiritasi jaringan ternak dan manusia. 7. Mampu menembus rongga atau liang. 8. Biaya terjangkau. Nah, ini mekanisme kerja desinfektan. Yang pertama, denaturasi protein, kemudian pengendapan protein dalam sarkoplasma, oksidasi protein, mengganggu sistem dan proses enzim, kemudian modifikasi dinding sel atau membran sitoplasma. Faktor-faktor yang mempengaruhi daya kerja desinfektan. 1. Jenis desinfektannya, 2. Konsentrasi, 3. Lama waktu, 4. pH, 5. zat pelarut, 6. Terdapat zat-zat organik, lemak, sabun, protein, darah, nanah. Jadi kalau pada saat kita melaksanakan sanitasi, ada darah, ada sabun, ada lemak, itu kan berbeda nanti yang digunakan. Sudah selesai. Thank you. Ya. Kemudian untuk selanjutnya kalian membentuk kelompok. Ini sudah saya kelompoknya ya. Sudah. Jadi untuk kegiatan selanjutnya kalian nanti akan mengidentifikasi obat, vitamin, desinfektan, vaksin. Ya. Kelompok 1 nanti obat, kelompok 2 vitamin, kelompok 3 vaksin, kelompok 4 desinfektan. Silakan satu kelompok satu orang sini. Silahkan diidentifikasi namanya apa, kegunaannya apa, kemudian spesifikasinya. Akan saya bagikan LKPD-nya. Ya. Karena ini contohnya ada 2, silakan nanti cari di setting ya, satu lagi vaksinnya, satu lagi. Jadi namanya apa, itu vaksin untuk apa, kemudian spesifikasinya. Ya ini sudah 3 ya vitaminnya, silakan dicari. Namanya apa, kegunaannya apa, kemudian spesifikasi keterangannya. Ini juga ya, namanya apa, kemudian kegunaannya, nanti bisa disebaliknya itu. Iya.
Ini juga identifikasi. Kau diri. Oh, sebenarnya ini. Kalau yang di situ nggak ada, bisa kalian cari informasi di internet. Nanti ini tambahi cara pemberiannya ya, yang keterangan. Yang vaksin lapisnya itu, Gimana? yang nambah keterangan yang vaksin lapisnya. Ya semua nanti yang di keterangan setelah spesifikasi tambah cara pemberian. Yang di keterangan ditambahkan cara pemberian juga ya. Ada yang dioleskan atau diminum atau diman. Siap kelompok 1? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Di sini kami mengidentifikasi tentang obat. 1. Nama Wormectin, kegunaan mengobati penyakit yang disebabkan oleh parasit luar, kutu, caplak, tungau, dan insekta lainnya. Mengobati penyakit cacing. Keterangan spesifikasi. Kemasan botol bentuk cair model injeksi. 2. Pisovir spray, kegunaan mengobati luka pada ternak yang terkena penyakit mulut dan kuku, membentuk kekebalan tubuh ternak. Keterangan spesifikasi. Kemasan botol spray cair. 3. Dermabase, kegunaan untuk mengobati dermatis primer dan sekunder. Topikal karakteristik anti bakteri, anti jamur, dan anti parasit. Keterangan spesifikasi. Kemasan model salep digunakan dengan cara dioleskan. 4. Sentro, kegunaan infeksi dan peradangan pada lapis mata, meredakan mata merah karena iritasi. Keterangan spesifikasi. Kemasan model tetes air digunakan dengan cara diteteskan ke mata ternak. 5. Albendiol, kegunaan membasmi semua jenis cacing sapi dan kambing, cacing mati, cacing sapi, cacing hati, susu, paru-paru, ginjal. Obat gondok. Keterangan spesifikasi. Kemasan model cair digunakan dengan cara dicampurkan ke minuman ternak. Dah. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mengidentifikasikan vitamin. 1. B kompleks, kegunaan mencegah kekurangan vitamin B, menambah daya tahan tubuh, mempercepat proses kesembuhan dari infeksi. Keterangan spesifikasi. Kemasan dalam botol cair injeksi. Obat disuntikan secara intramuskuler. 2. COD liver oil, kegunaan menjaga kesehatan mata, fungsi otak, dan kulit. Keterangan spesifikasi. Kemasan dalam botol kapsul lunak. 3. Vitamin B1, kegunaan mencegah dan mengobati defisiensi vitamin B1 pada ternak, meningkatkan pertumbuhan, meningkatkan nafsu makan, menjaga kesehatan ternak. Keterangan spesifikasi. Kemasan dalam botol cair atau larutan injeksi. Perkenalkan, nama saya Dani Kalundoro dari kelompok 1. Apa kegunaan B kompleks?
mencegah kekurangan vitamin D, menambah daya tahan tubuh, mempercepat proses kesembuhan dari infeksi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mengidentifikasikan disinfektan Sama antiset kegunaan untuk membasmi kuman dan menghilangkan bau. Spesifikasi keterangan, kemasan botol berbentuk cair. Cara pemakaian, dilarutkan dalam air, diencerkan dengan air untuk penyerapan maupun dioleskan. 2. Satwa, obat untuk membasmi lalat, kutu, kecoak, belatung pada hewan. Kemasan, spesifikasi keterangan, kemasan berbentuk botol. 3. Kutu tok, bedak tabur sebagai obat kutu untuk ternak. Spesifikasi keterangan, kemasan botol berbentuk serbuk, ditaburkan pada permukaan tubuh hewan. 4. Detis. Kegunaan, kontak dan lambung untuk mengendalikan hama pada tanaman. Spesifikasi keterangan, kemasan botol berbentuk cairan. Cara pemakaian, disemprotkan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang vaksin. 1. Vaksin rabisin. Kegunaan vaksin rabisin yang diberikan pada anjing dan kucing sejak umur 12 minggu dan diulang tiap tahunnya. Spesifikasi atau keterangan, cair pemberiannya diberikan melalui suntikan ke otot. 2. Vaksin Medivas Dasota digunakan untuk mencegah penyakit pada ayam pedaging atau broiler, ayam jantan, ayam petelur, ayam pembibit, dan bebek. Keterangan, vaksin inaktif yang berbentuk emulasi yang virus vaksinnya sudah dimatikan namun masih dapat menggertak pembentukan. 3. Vaksin PMK, program nasional yang bertujuan untuk meningkatkan daya tahan tubuh yang spesifik terhadap penyakit PMK. Keterangan, kemasan botol berbentuk cair. Keterangan penyakit hewan yang menular. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah dari 4 kelompok sudah presentasi semua. Kalian sudah jelas dari keterangan yang dijelaskan sama teman-teman kalian. Apa itu vaksin, apa itu obat. Sudah? Ya. Oke. Kalau sudah jelas semua, silahkan salah satu untuk memberikan kesimpulan. Ya, silahkan. Perkenalkan, namanya Bang Mustafa dari kelompok 1. Ini saya akan memberikan kesimpulan. Vaksin adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh tubuh kita untuk melindungi tubuh kita dari berbagai penyakit. Vaksin adalah tindakan yang dilakukan oleh tubuh kita untuk melindungi tubuh kita dari berbagai penyakit.
Vaksin diberikan pada ternak untuk mencegah terjangkit penyakit. Obat diberikan pada ternak yang terjangkit penyakit tertentu. Vitamin diberikan pada ternak untuk menjaga stamina. Disinfektan digunakan untuk sanitasi kandang dan peralatan kandang. Ya, terima kasih. Teman yang lain ada yang mau menambah? Jadi dari vaksin, obat, vitamin, dan desinfektan itu mempunyai kegunaan sendiri-sendiri. Ya. Kalau untuk mencegah pakai apa? Iya. Maksudnya mencegah penyakit. Pakai apa? Desinfektan, vaksin, dan vitamin. Kalau sudah terjangkit penyakit dikasih apa? Dikasih obat. Oke. Setelah kalian mengikuti pembelajaran pada hari ini, apa yang kalian rasakan? Nah. Oke. Ada yang mau memberikan refleksi? Oke, silakan. Setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini, sangat menyenangkan karena dapat mengetahui tentang perbedaan vaksin, obat, vitamin, dan desinfektan. Perbedaan vaksin, obat, vitamin, dan desinfektan serta dapat mengetahui kegunaan masing-masing. Oke, terima kasih. Ya, ada tambahan lagi? Tadi selain pengertian kegunaan, cara pemberian kalian sudah tahu belum? Ada yang disuntik, ada yang diteteskan, ada yang dioles. Oke, sudah tahu ya. Untuk hari ini mungkin sekian dulu. Nanti kita lanjutkan pertemuan minggu depan. Kita akan membahas tentang cara pemberian ya. Nanti kita akan praktek pemberian vaksin sama vitamin. Oke? Sebelum kita akhiri, mungkin salah satu berdoa dulu. Yuk. Untuk hari ini saya akhiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.